Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang benar-benar mengetahui persis siapa diri kita yang sebenarnya. Meskipun kita sering berlindung dari topeng-topeng dunia, berlindung dari pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, gelar, yang pasti Allah tahu aslinya kita. Tidak ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Semua dilihat. Tidak ada maksiat yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Semuanya disaksikan. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama, pasal pertama adalah minal hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Yang artinya tanda seseorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan dan dosa. Tanda seseorang yang mengandalkan kekuatan amalnya dan terputuslah rahmat atau pengharapan kepada Allah ketika dia berbuat salah dan dosa. Jadi ada orang yang hidupnya mengandalkan amal. Ketika dia beramal, dia berbuat salah dan dosa, maka hilanglah pengharapan dia kepada Allah. Padahal amal itu adalah karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka di sini kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung, berharap kecuali kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberi dan tiada menolak melainkan Allah. Jadi kita hanya boleh bersandar kepada Allah.
Tidak boleh kita bersandar kepada amal. Kenapa? Jikalau kita beribadah mengandalkan amal, cenderung orang ini ketika dia berbuat kesalahan dan dosa, putus asa dari rahmat Allah. Kedua, kalau kita mengandalkan amal, cenderung orang ini akan merasa lebih baik daripada orang lain. Maka dia akan timbul sifat ujub. Nah, sifat ujub ini lebih besar dosanya daripada orang yang ahli maksiat. Maka Nabi mengkhawatirkan orang-orang yang taat ini, dia menjadikan amalnya sebagai tujuan. Maka Nabi mengatakan, laulam takunu tusnibu, andai manusia itu tidak ada yang berbuat maksiat, khasitu alaikum ma huwa akbari min zalik, maka aku akan mengkhawatirkan atas diri kalian akan berbuat dosa yang lebih besar daripada dosa maksiat. Al-ujbah, 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 ujub, ujub, ujub. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Siapa yang sering ujub ini? Orang yang dihinggapi sifat taat. Nah, jadi kita yang setelan-setelan soleh ini belum tentu selamat. Karena apabila di dalam diri kita itu mengandalkan amal, lalu kita merasa diri kita sudah lebih baik daripada orang lain, ketahuilah lebih hina daripada pelaku maksiat. Nah, maka kita beramal ini jangan cuman berhenti di syariat. Maka ada tiga nih, syariat, tirakat, hakikat. Apa guna syariat ini? Syariat ini diperuntukkan berfungsi sebagai membersihkan zahir, membersihkan 8 anggota tubuh yang pada diri ini: mata, telinga, mulut, tangan, hati, perut, kemaluan, kaki. Itulah kita disuruh sholat, disuruh berwudu, dengan harapan kalau badan bersih, hati ikut bersih. Jadi kita jangan cuma sibuk bagus-bagusi topeng, bagus-bagusi penampilan, sementara hati kita kotor. Allah tidak melihat penampilanmu, Allah tidak melihat tubuhmu, tidak. Innallaha ta'ala la yanzuruna ila suwarikum wa ajasamikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Kata Allah, sesungguhnya aku tidak melihat wajahmu, topeng, yang pejabat, yang bukan pejabat, yang bergelar, tidak bergelar, orang yang kaya, miskin, tidak lihat topeng itu. Allah juga tidak melihat bentuk fisikmu, tinggi, pendek, hitam, cacat, tidak cacat. Allah tidak lihat itu. Yang cuman Allah lihat cuman 2, qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatanmu. Nah, ketika engkau sudah duduk di makam syariat, 3 yang harus kita lalui. Karena di makam syariat ini pasti ada ujungnya, nah mungkin seperti itu terus. Apa gerbang yang pertama ketika kita duduk di makam syariat ini adalah tobat. Jadi tobat dulu, tobatin nih dosa-dosa kita nih yang sudah pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Mungkin kita sudah lupa dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, kehilapan kita ini, sehingga kita merasa melakukan syariat sudah dianggap habis itu dosa. Belum. Karena tobat ini adalah perintah, tidak hanya untuk orang yang ahli maksiat, tapi tobat ini untuk orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sungguh-sungguh. Jadi kita jangan mengira bahwa tobat itu hanya untuk orang yang berdosa, hanya untuk orang yang ahli maksiat. Kita yang taat ini juga harus banyak tobat. Karena khawatirnya nanti di dalam ketaatan kita mentuhankan amal sendiri. Kita mentuhankan tubuh sendiri. Tidak sedikit ada orang mulutnya menyebut nama Allah tapi hatinya tidak bersama Allah.
Tidak sedikit ada orang yang badannya duduk di masjid tapi pikirannya bukan ke Allah. Ini menandakan akal, pikiran, perbuatan dan hati itu tidak sinkron. Maka hilanglah khusyuan kita dalam ibadah. Maka kita tobat. Dan kita ini tidak mungkin jadi orang suci. Tidak mungkin kita ini terlepas dari kesalahan dan dosa. Kullu adama khata'u fa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap manusia itu berdosa, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, tobat. Maka orang yang ahli tobat itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, dan sebagai hamba-hamba Allah yang ahli tobat. Siapa yang ahli tobat? Yang beriman. Jadi kita tidak boleh merasa nyaman duduk di zona aman. Belum tentu kalau kita tidak mengakui kesalahan dan dosa. Yang paling terpenting itu adalah pengakuan diri kita kepada Allah. Dosa apa yang sudah kau perbuat? Maksiat apa yang sudah kau perbuat? Jadi tidak cukup kita cuman astaghfirullah Rabbal baraya. Mulutmu menyebut istighfar, hatimu tidak bersama dengan dosamu. Bagaimana mungkin dosa-dosa yang kita lakukan itu akan diampuni dosa kalau kita sendiri lupa dengan dosa? Allah itu butuh pengakuan. Ya Allah, ampuni dosaku, aku banyak dosa, banyak maksiat, banyak khilaf. Aku ini berdosa ya Allah, karena tubuh ini lemah, aku hina di hadapanmu. Tak pantas mulutku ini menyebut namamu sementara hatiku tidak bersamamu. Hina kita di hadapan Allah. Tersungkur, tertunduk, tumpah air mata kita karena ingat dosa. Maka orang yang ketika dia menjalankan syariat tidak diawali dengan tobat, sombong orangnya, angkuh, merasa dia tidak berdosa, merasa dia tidak bersalah, padahal dulunya dia juga seorang pelaku. Nah, maka gerbang dari syariat itu adalah tobat, ngaku. Contohnya begini, ada ibu-ibu tiba-tiba didatangi oleh suami. Kata suami, mama, papa minta maaf. Tidak ada hujan, tidak ada badai, tiba-tiba suami ngomong, papa minta maaf. Kata istri, salah papa apa? Pokoknya mama, saya minta maaf. Kira-kira ibu-ibu maaf ke tak? Ada tak ibu-ibu? Ada ya? Kira-kira ibu maaf ke tak? Atau bapak-bapak saja supaya mudah dilihat. Bapak-bapak ini sering dinas luar, tiba-tiba didatangi istri, Pak, mama minta maaf ya. Kata suami, salah mama apa? Pokoknya mama minta maaf. Kira-kira bapak maaf ke tak? Ayah benar mah ya, maaf ke tak? Ya. Jadi apa yang kita tuntut? Pengakuan. Dosa apa yang telah mama lakukan ketika papa sering dinas luar nih? Ini Pak, saya selingkuh apa? Nih, maaf enggak? Kenapa papa minta maaf? Salah papa apa? Ini mama, saya mau berkata jujur, papa punya yang baru. Ibu maaf enggak? Ibu maafkan enggak kalau suami punya yang baru? Belum tentu, baru apa dulu? Kalau punya mobil baru, kenapa harus marah? Nah, jadi butuh pengakuan nih. Nanti terserah Allah mau diampuni atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Yang penting kau ngaku, aku hilap mama, aku berdosa mama, aku hina mama, malu aku sama mama. Tinggal tergantung istri. Nah, istri yang baik, apa yang dilakukan oleh istri ketika suami sudah ngaku? Bu, nggak terlanjur.
Nasi sudah jadi bubur, jangan dibuang, jadikan bubur spesial. Cari kacang polong, cari kemplang, cari bawang, jadikan bubur spesial, dimakan. Berarti takdir ibu memang hidupnya di madu. Ridho terjadi, tidak ridho tetap terjadi, lebih baik ridho. Nah itu makna dari kita minta ampun sama Allah, itu ngaku dan berjanji pada diri untuk tidak mengulangi itu lagi. Nah itu baru tobat. Apakah cukup dengan pertobatan saja, yang mulutmu akrab dengan istighfar, akrab dengan sholat tobat? Tidak cukup, tidak cukup ngaku. Bagaimana supaya istri itu senang sama kita? Atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, iringi perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Cara kita minta maaf, baca-bacalah kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dizolimi oleh orang, harta bapak ibu diambil oleh dia, difitnah, kemudian dizolimi, kemudian dicaci maki oleh orang itu. Tiba-tiba orang itu minta maaf, Pak, Bu, saya minta maaf, maaf ya. Kira-kira bapak maaf gak? Ibu maaf gak? Cuman ngaku minta maaf saja, kira-kira bapak ibu maaf gak? Tidak. Siapa yang salah? Yang minta maaf apa yang tidak memaafkan? Siapa yang salah? Yang minta maaf atau yang tidak memaafkan? Yang minta maaf. Kenapa? Dak katik caro. Emak nian kau minta maaf. Harta kamilah kau makan, hak kamilah sudah kau makan, keluarga kami sudah kau zolimi, kau fitnah kami, tiba-tiba kau datang minta maaf. Tidak semudah itu. Nah bagaimana cara kita minta maaf? Datangi ke rumahnya, bawa beras 3 kampil, bawa minyak 3 kilo, bawa gula 3 kilo, bawa makanan, bawa buah-buahan, isi amplop. Datang, bawa buah tangan tadi, minta maaf. Mungkinlah pertemuan pertama belum dia memaafkan, masih kesal. Pertemuan kedua, ketiga, keempat dengan hal yang demikian, kau iringi perbuatan dosa dan kesalahanmu itu dengan kebaikan. Namanya manusia. Malah terjingok beras tiap bulan, terjingok gula, terjingok minyak, diamploki pulok duit. Yo berubah uang tuh, akhirnya apa? Sudah aku maafkan. Barang sudah terjadi. Ini sudah qadarullah, ini sudah takdir Allah. Jadi cara, Pak. Jadi iringilah perbuatan kesalahan dan dosa itu dengan kebaikan, sehingga kesalahan dosa itu tenggelam karena kebaikan kita. Nah jadi kalau kita sudah berbuat dosa, nyesal, ngaku, tobat, kemudian iringi perbuatan itu dengan kebaikan. Jadi pintu gerbang pertama itu syariat, itu tobat. Yang kedua takwa tadi, iringi, isilah kesalahan kita itu dengan kebaikan, 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 sehingga tenggelam dosa-dosa kita. Nah yang ketiga, puncaknya dari syariat itu adalah istiqomah. Jadi orang yang duduk di makom syariat ini bisa dikatakan lulus dari perjalanan dia di makom syariat ini istiqomah. Istiqomah dalam tobatnya, istiqomah dalam amal solehnya, baru dinyatakan dia lulus di makom syariat. Jadi belum dikatakan kita lulus di makom syariat kalau masih calcul, kadang off, kadang on. Nah itu enggak, dia istiqomah. Nah orang istiqomah ini baru dinyatakan lulus ketika dia sudah duduk di makom syariat, ada kegelisahan pada dirinya, belum nyaman di hati, baru dia naik ke makom tirakat. Nah makom tirakat ini juga ada 3 yang kita harus lalui. Yang pertama jujur, yang kedua ikhlas, yang ketiga tumakninah. Kenapa gerbangnya kebaikan itu jujur? Alaikum bisidqi fa inna sadaqah yahdi ilal biru wal biru yahdi ilal jannah. Kata Nabi, jujurlah kalian karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, kebaikan itu akan membawa ke dalam surga bagimu. Jadi tanda-tanda orang yang baik itu adalah kejujuran yang dia kedepankan dalam hidup ini. Quli haq walau kana muron, katakan sejujurnya walaupun itu pahit. Kita dengar ceramah misalnya, tersinggung, tahankan Pak obat itu,
Jangan kita kalau dengar ceramah nyentuh ke kita, bulan depan tidak datang lagi. Sakit hati, itu berarti kita punya penyakit hati. Berarti kita tidak jujur pada diri. Padahal yang dikatakan itu adalah celah dan dosa kita, akui. Kita harus mengakui, jujur bahwa memang itu salahku, jujur bahwa itu adalah dosaku, dan tidak boleh tersinggung. Maka kata Imam Syafi'i, ada dua reaksi orang yang ketika dikasih nasihat. Yang tidak punya akal tersinggung, dia marah. Yang punya akal merenung ketika dia dikasih nasihat. Maka sulit mengingatkan seekor lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Wahai lalat, ini bunga lebih elok daripada kau berada di sampah. Lalat tidak mau, masih tetap mau ke sampah. Nah, inilah orang yang tidak punya akal. Ketika dikasih nasihat dia tersinggung. Padahal nasihat itu jamu, nasihat itu obat. Nah, maka jujur hidup ini, jangan suka bohong. Apabila kita mencari harta itu jujur, cari nafkah itu jujur, jangan suka bohong. Kenapa? Orang jujur dijamin rezekinya, yang tidak jujur juga dijamin rezekinya lebih baik jujur. Dan tidak ada orang yang bahagia karena sering bohong. Nanti Allah tampakkan kebohongan kita itu di wajah kita. Maka kelihatan Pak, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tukang bohong, orang-orang munafik itu nampak, ditampakkan oleh Allah cerminan hatimu ke wajahmu. Nah, jadi kalau dinasihati, nikmati. Siapa lagi yang akan nasihati kita? Semangat belajarnya, jangan ngantuk. Kita ini kan mudah ngantuk. Kalian tahu apa yang membuat kita ngantuk? Mati hatinya itu. Tapi alhamdulillah masih duduk. Nah, yang sangat prihatin lagi adalah dia ada ikut. Kenapa? Belum ada rasa mahabbah kepada ilmu, belum ada rasa mahabbah kepada Allah. Kalau kami dulu belajar Pak, dari Isya ketemu subuh, habis Isya jam 2, jam setengah 3 baru tidur. Puncaknya belajar ilmu ma'rifat ini ketika jam menunjukkan jam 12 ke atas, baru nyamber ilmu tuh, hilang ngantuknya. Tidak ada ngantuk. Jam 2, jam setengah 3 tidur, jam 4, setengah 5 bangun, siap-siap ingin ngajar, pulang lagi jam 5, begitu terus menerus bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau hati ini sering ditembak dengan kebaikan, maka kebaikan itu menjadi kebiasaan, kebiasaan itu menjadi karakter. Orang kalau sudah sering bergaul sama orang baik, itu insya Allah kebaikan itu akan menular. Orang yang sering bergaul sama orang sabar, besar kemungkinan orang itu jadi sabar. Orang yang selalu bergaul dengan orang jujur, nah dia malu kalau bohong, akhirnya dia ikut jujur. Itu apa? Membiasakan hidup kita berbuat baik. Nah, maka ada kebohongan di situ, ada pengkhianatan di situ. Nah, orang yang jujur itu pasti bahagia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, tanya pada dirimu, betulkah engkau membesarkan Tuhan itu di hatimu? Jangan-jangan mulutmu Allahu Akbar, kau membesarkan diri, kau menyanjung diri sendiri, kau memuliakan diri sendiri, lupa kepada Allah. Nah, ini tidak jujur berarti. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Betul apa kau bersandar kepada Allah? Jangan-jangan ada Tuhan yang lain di hatimu. Iri, dengki, hasut, sombong, itu Tuhan yang lain tuh. Berarti kau tak jujur. Berarti makom tirakat kamu belum lulus. Nah, yang kedua, masuklah dia ke makom ikhlas. Ikhlas, jadi orang yang ikhlas itu bersih hati.
dicaci, dihina, dimuliakan bagi dia sama. Kenapa? Karena yang menilai itu Allah. Wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah memuliakan, menghinakan bagi siapa yang dikehendakinya. Kebaikan di tangan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Tuhan kita itu Allah, bukan mulut orang. Mau dicaci, dihina, dimuliakan bagi dia sama. Kenapa? Yang menilai itu Allah. Tidak peduli jemaahnya banyak, tidak peduli jemaahnya sedikit. Kenapa Ustaz tidak peduli? Karena yang nilai tetap Allah. Banyak Allah, dikit juga Allah. Jadi kau cari perhatian siapa hidup ini? Kita cari perhatian Allah. Kun indallahi khairun nas, kata Sidina Ali. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan makhluk. Kenapa kita ketika dihina tidak merasa terhina? Karena penghinaan orang terhadap dirinya lebih sederhana dibandingkan kehinaan dia yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang menghina kita, itu baru satu kesalahan saja yang mereka tahu. Ribuan aib ditutup oleh Allah, ribuan dosa ditutup oleh Allah, kesalahan kita ditutup, cuma satu Allah buka kesalahan kita, jadi tidak usah tersinggung. Sementara ribuan aib ditutup oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, mereka cuma tahu satu aibku, ribuan aib ditutup oleh Allah, ya Allah. Ketika dipuji juga tidak melambung. Kenapa tidak melambung? Karena pujian orang ke dia itu banyak yang tidak cocok. Kau cuma melihat penampilan, kau cuma lihat gelar, aslinya kau belum tahu siapa diri dia. Maka orang yang kenal Tuhan itu dipuji, dihina bagi dia sama, tidak ngaruh. Dia tidak akan patah semangat ketika dicaci, dihina, direndahkan. Dia tidak melambung karena pujian. Itu orang yang kenal Tuhan, kenal diri itu. Jadi dia tidak bersemangat karena dipuji, dia tidak patah semangat karena dihina, flat ya, istiqomah. Nah itu baru nyambung tuh ilmu. Ikhlas, apa ikhlas itu? Melepaskan ketergantungan diri kepada selain Allah. Jadi kalau sudah berbuat baik, apa supaya timbul ikhlas? Lupakan, tidak usah diingat-ingat. Apa tandanya amal diterima oleh Allah? Lupa dengan amal solehnya sendiri, itu tanda amalnya naik ke atas, lupa dia. Saya nyumbang ke masjid itu 50 juta, masuk rekeningnya sekian sekian sekian, hari ini jam sekian, ingat mendetil, itu tanda bahwa amalnya belum naik ke Allah, masih diingat-ingat. Nah jadi minta ke Allah, kalau sudah beramal soleh jangan lagi diingat-ingat. Jadi jangan merasa berjasa. Tidak ada. Yang berjasa itu Allah. Itu amanda aku, itu amanda aku, amanda aku. Memang apa? Apa kau pikir harta yang kau miliki itu milik kamu? Bukan, titipan. Sudah ada di Lauhul Mahfuz itu. Jatah yang harus dikeluarkan oleh Allah itu melalui kita. Jadi tidak usah diungkit-ungkit. Kenapa? Kebaikan itu mutlak milik Allah. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Tidak ada kebaikan yang ada pada dirimu itu melainkan datang dari Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku kau yang baik. Yang harus kau aku itu dosamu, kesalahanmu, itu punya kamu. Kalau kebaikan itu milik Allah, jangan ngaku-ngaku. Akhirnya apa? Tak ikhlas. Nah orang tak ikhlas itu menderita hidupnya. Apa yang dia inginkan orang tak ikhlas? Ingin disanjung, ingin dihargai, ingin diakui, ingin dibalas kebaikannya. Nah orang yang seperti itu menderita, hidup dijamin menderita karena tidak ikhlas. Nah puncaknya dari makom tirakat ini adalah tumak nina. Tujuan tarikat ini adalah membersihkan kolbu yang disebut dengan toriko. Toriko itu perjalanan. Nah perjalanan itu adalah gunanya untuk membersihkan hati ini. Apa tadi? Jujur, ikhlas, tumak nina. Jadi dinyatakan orang itu lulus di makom tirakat, dia tenang jiwanya, adem, walaupun buntu. Orang yang tumak nina itu nandakan dia itu sudah duduk di makom tirakat, senang hatinya, nyaman hidupnya, tidak gelisah. Nah orang yang tenang itu tanda orang yang dikasih oleh Allah. Apakah berhenti cuma di situ tenang? Belum ada kepuasan. Cuman tenang ini, tenangnya kemana ini?
Maka Allah angkat makomnya ke makom hakikat. Nah, makom hakikat ini juga 3, muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika kau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah mengawasimu. Baru kenal. Kenapa? Sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa aina ma tuwallu wasamma wajhullah. Kemana kau memandang, di situ wajah Allah. Wajah di sini bukan berbentuk materi, berbentuk sesuatu, tapi wajahnya ridho. Kalau dia sudah memandang, dimanapun dia memandang, di situ wajah Allah. Ketika ada orang yang berbuat baik kepadanya, ketika ada orang yang berbuat buruk kepadanya, sama, tidak ngaruh. Tidak membuat dirinya jadi patah semangat karena dia dihina, tidak membuat dirinya semangat karena dipuji. Kenapa? Dia tidak lagi memandang kepada makhluk, tapi dia memandang di situ ada fiilnya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW itu ketika dicaci maki, dihina, dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, dia tak marah. Kenapa? Dia memandang yang melemparkan dia dengan batu, dengan kotoran itu ciptaan Allah. Maka di zaman Rasulullah, adanya Rasulullah, tidak ada turun azab. Karena Nabi Muhammad itu ada rahmatan lil alamin. Tidak ada azab. Selagi Muhammad berada di sekitarmu, tidak akan turun azab. Kenapa? Allah memandang Muhammad sebagaimana Muhammad SAW memandang kita, melihat Allah. Nah, jadi kalau kita belum melihat Allah, belum sanggup seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya, belum sanggup, yang dia pandang itu Allah, masih kau mengatakan yang baik itu makhluk. Ketika ada orang yang zalim kepadamu, kau belum bisa memandang di balik kezaliman itu ada wajah Allah, belum sanggup di situ. Kau masih dendam, kau masih marah. Berarti belum bisa kau memandang. Kemana kalau tidak bisa memandang? Merasa diawasi. Kemanapun kau berada, Allah selalu bersamamu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersamamu dimanapun kalian berada. Allah tahu apa yang kau kerjakan. Itu saja sudah bagus. Muraqabah, merasa diawasi. Kau sendirian, kau merasa Allah itu melihat. Jangan kau merasa ketika engkau sendirian Allah tak lihat. Allah itu melihat apa yang kau kerjakan. Kenapa? Kau melihat dengan pandangan siapa? Kau melihat itu dengan pandangan Allah. Kau mendengar dengan telinga Allah. Kau berkalam dengan kalamnya Allah. Mustahil Allah itu tak tahu apa yang kau kerjakan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami ini lebih dekat daripada urat lehermu. Ada yang lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada. Jadi jangan mengira bahwa kita sendiri Allah tak lihat. Melihat. Kenapa? Di mana kau ingin melihat Allah? Lihat. Allah itu lihat nafasmu. Selagi kau masih bernapas, Allah itu dekat denganmu. Selagi engkau masih bernapas, Allah itu memperhatikan dan melihat, mengawasi kamu. Nah, barulah disebut dengan ma'rifatullah. Jadi orang yang mati duduk di makom syariat, Pak. Syariat itulah gawinya, cuci tangan, cuci muka, cuci telinga, cuci kaki tiap hari, halal haram, halal haram, halal haram, muter-muter di situlah. Itu apaan mati, badan kamu mati dimakan cacing, hancur jadi tanah, busuk. Kalau kamu tidak percaya, buktilah. Apabila engkau mati di makom tirakat, maka tubuhmu mengering, tidak hancur, kering. Ada dagingnya, ada kulitnya, tapi kering dia, tidak hancur dimakan tanah. Kenapa? Engkau duduk di makom tirakat, kau bersihkan hatimu. Nah, ketika engkau mati duduk di makom hakikat, maka tubuhmu utuh, tidak hancur, bahkan wangi. Contohnya kalau di Indonesia ini Kiai Maimun Zubair, itu ulama kita mati di Arab sana, di Mekah. Begitu dibongkar, jasadnya masih utuh. Nah, beliau ini duduk di makom hakikat. Ada lagi yang lebih tinggi di situ, di makom ma'rifat. Orang yang duduk di makom ma'rifat itu tubuhnya hilang jadi cahaya. Siapa itu? Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Begitu mati hilang tubuhnya. Kenapa? Dia berasal dari cahaya, akan kembali kepada cahaya. Nah, mudah-mudahan kita ini nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul
khotimah. Itu saja, terserah mau diletakkan di mana, yang penting wafatnya husnul khotimah. Orang yang duduk di makom syariat dia dapat pahala, namanya pahala itu dikasih oleh Allah surga. Surga apa? Surga ma'wah. Nah, surga ma'wah ini surga yang paling rendah. Jadilah dapat surga kelas ekonomi daripada kau dapat neraka VVIP. Betul? Nah, apa Pak? Nah, ngemper jadilah. Yang penting surga daripada masuk neraka kelas VVIP. Panas, mutung. Yang kedua, apabila kau duduk di makom tirakat, Allah akan kasih kita surga. Apa nama surganya? Jannatun Na'im. Jadilah, masuk dikit lah itu. Nah, orang yang duduk di makom hakikat itu apa nanti kau dikasih oleh Allah? Gift. Kalau dalam TikTok tuh gift. Apa? Surga Firdaus. Nah, jadi jangan banyak menghayal, cukup sajalah surga ma'wah. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, aku rasa itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya sangat tertarik dengan pengajian pagi ini. Nah, inilah sebetulnya yang untuk kedepannya. Nah, ini Ustaz. Pertama saya berterima kasih dengan Ustadz. Saya sedikit sudah mengerti mengenai tadi walaupun sepintas mengenai syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan mengenai sholat, Pak Ustadz, karena sholat ini seperti yang sering saya dengar itu adalah boleh dikatakan benteng atau temeng untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, bagi diri saya mengenai sholat secara syariat itu alhamdulillah sudah saya laksanakan, mulai dari niat, berdiri, takbir al-fatihah dan salam itu sudah saya laksanakan secara syariat. Yeah. Namun saya simak tadi uraian Ustadz. Nah, saya belum mengerti cara sholat cara tarikat, hakikat dan menuju ke ma'rifat. Yeah. Gitu Ustadz. Nah, ini saya minta tolong Ustadz, diberi pencerahan bagaimana caranya agar selamat dunia dan akhirat, tidak menjadi orang yang celaka, yang seperti Al-Ankabut 45. Nah, bagaimana caranya agar khusyuk di dalam sholat? Nah, itu. Dan jangan sampai diri saya ini menjadi yatim, roh saya jangan sampai menjadi yatim dan menjadi miskin. Nah, sesuai dengan ayat yang Ustaz bacakan tadi di dalam waktu sholat tadi. Ya, araital ladzi yukadzibuddin tadi. Nah, ini bagaimana caranya Ustaz? Saya setidaknya bisa menuju ke hakikat. Sholat saya bisa ke hakikat, mudah-mudahan bisa sampai ke ma'rifat. Gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ingin usul ilallah, kalau kita ingin sampai ke Allah itu tadi harus melalui makom-makom yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin selama ini kalau kita sholat itu yang merasa sholat itu diri. Misalnya usolli fardhu maghribin salasa raka'atin mustaqbilal adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Di mana kau letakkan aku itu? Sengaja aku, kau letakkan di mana aku itu? Kalau kau meletakkan aku itu pada diri, kau nyembah tubuh itu namanya. Aku nih yang sholat nih, aku nih yang sholat, nah aku nyembah tubuh. Apa bedanya kau nyembah berhala? Itu tadi fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Kenapa? Kau ngaku kau yang sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah, hidup dan matiku. Bahasanya begini Pak, dikarenakan Allah. Dikarenakan Allah kau bisa sholat, dikarenakan Allah kau bisa ibadah, dikarenakan Allah kau hidup dan mati. Tidak ada kerjaan kita ini. Engkau meyakini bahwa dirimu yang sholat, aku nih yang sholat, kau nyembah tubuh, kau nyembah nama. Nah, ini orang yang duduk di makom itu berarti sama dia berkhianat sama Allah. Lalu engkau berkeyakinan tubuh ini tidak bisa bergerak tanpa adanya ruh. Lalu kau letakkan aku tadi, ruh nih yang sholat, kau nyembah hawa nafsu. Kau tidak mengaku dirimu sholat, tapi kau meletakkan aku itu karena kau bisa bergerak, karena ada ruh yang menggerakkan kamu. Lalu kau nisbatkan akunya itu ke ruh, maka kau nyembah hawa nafsu. Apa bedanya kau sama orang-orang yang menyembah berhala? Sama saja, nyembah selain Allah tidak boleh.
Makna la ilaha illallahnya tidak nyambung. Mulut la ilaha illallah, tapi kau tak jujur sama diri, kau tak jujur, ucapan dan perbuatan itu tak nyambung, tak nyingkron. Nah, jadi yang benar bagaimana? Kau letakkan aku itu di syirnya Allah. Syir Allah itu adalah sifat dari zatnya Allah. Nah, jadi begitu engkau sholat, tidak ada yang sholat itu kecuali Allah yang menyolatkan kita. Dengan apa kau sampai ke makom itu? Kau harus duduk di makom hakikat. Kau perjalankan dulu syariat tirakat, baru sampai hakikat. Baru ketika engkau sholat, yang bermain itu bukan lagi akalmu, tapi rasamu. Kau letakkan di mana rasamu itu? Maka zauk. Dalam ilmu tasawuf itu istilah zauk. Zauk itu rasa. Rasa itu hidup. Begitu ngangkat takbir, Allahu Akbar, tidak ada yang dibesarkan kecuali Allah yang membesarkan. Kecilkan dirimu sekecil-kecilnya di hadapan Allah, besarkan Allah itu di hadapanmu sebesar-besarnya, sehingga hilang diri kita, fana, yang ada hanya Allah. Itu teori Pak ya, meraktekannya saro, tapi kita harus tahu jalan, sehingga nanti kalau kita meninggal dunia, yang diminta pertanggungjawaban itu adalah jiwamu. Kau letakkan kemana jiwamu ketika di dunia ini? Kalau kau terlalu meletakkan jiwamu ke tubuh, kau nyembah seperti nyembah tubuh. Kau meletakkan jiwa itu di ruh, kau sama menyembah hawa nafsumu. Kau letakkan jiwamu itu di syir. Syir itu adalah sifat dari zatnya Allah. Tidak ada. Maka tubuh ini ada 5. Tubuh, hati, ruh, syir, zat. Bisakah tubuh ini bergerak tanpa adanya hati? Bisa enggak? Tidak bisa. Bisa enggak hati ini bergerak tanpa adanya ruh? Tidak bisa. Bisakah ruh ini bergerak tanpa sirnya Allah? Tidak bisa. Bisakah sir ini terjadi tanpa ada zatnya Allah? Tidak ada. Jadi intinya apa Pak? Yang kau kerjakan itu berasal dari zatnya Allah. Jadi kalau ingin melihat nyatanya Allah, ini alam nih. Ini alam. Ini nyatanya Allah nih. Kalau engkau ingin melihat Allah itu gaib, lihat dalam dirimu nih. Kau yang punya badan pun tidak bisa ngurus diri sendiri. Apa yang bisa kau urus dari tubuh ini? Paling mandi, gosok gigi, keramas, gunting kuku, nyukur bulu ketiak, ngerapi ke bulu kemaluan. Paling itulah kerja kamu. Nasib kamu siapa yang itu atur? Allah. Yang ngatur rezeki itu juga siapa yang ngatur? Allah. Nah, ada kerjaan kamu. Kita juga bisa mandi karena juga Allah yang gerakan tubuh ini. Jadi di mana kita? Tidak ada kamu tuh. Makanya itulah makna la ilaha illallah. Menafikan tidak ada sesuatu ini yang ada pada diri ini, kita nisbatkan kecuali Allah. Nah, cuman Allah ini cuman di mulut. Kau belum kenal Allah, syaratnya apa nih? Hidupmu itu dibanting-banting dulu oleh Allah. Filosofisnya kelapa Pak. Kelapa itu bisa jadi santan. Bagaimana kronologis dia bisa jadi santan? Jatuh dulu dari pohon, lebu. Sudah jatuh diapakan? Dikupas sabutnya. Sudah dikupas diapakan lagi? Dikocek batoknya. Sudah dibuka, dikocek batoknya, diparut kelapanya. Sudah parut kelapanya diapakan lagi? Diperas, baru jadi santan. Nah, begitu juga belajar ilmu Allah itu begitu. Kau akan terasa berat untuk menjalankan itu kalau kau mengandalkan pikiranmu, mengandalkan ilmumu, mengandalkan energimu. Minta tolong kepada Allah. Nanti Allah akan menunjukkan jalan. Bagaimana cara Allah menunjukkan jalan supaya sampai ke tingkat hakikat? Berguru. Harus punya mursyid. Membelajar ketik mursyid nganar Pak, jalan sini salah, jalan situ salah. Nah, kalau ada mursyid dibimbing, jalan kau salah, bener kesini, maka cepat sampai. Nah, jadi Pak Haji, salah satu supaya sampai di situ tadi teori berguru, minta zikir talqin sama mursyid itu, biar ada kedekatan emosional dengan dia. Ada apa-apa nanti dia bimbing. Kalau ada pengalaman spiritual, cerita, dia yang bimbing. Mudah-mudahan kita sampai sebelum kita mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mati sebelum engkau kembali. Jadi disuruh kita ini bertakwa, takwa yang sebenar-benarnya, jangan main-main lagi. Janganlah engkau mati sebelum engkau kembali. Maksudnya apa? Jangan mati sebelum kenal Tuhan. Nah, nak kenal Tuhan itu nak tahu alamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah akan kembali kepada Allah. Siapa yang kembali kepada Allah? Yang tahu jalan. Belum tentu Pak orang yang mati itu kembali ke rahmatullah. Orang yang mati kembali ke rahmatullah dapat gelar namanya almarhum.
hamba yang dicintai oleh Allah, itu laki-laki. Kalau perempuan kembali ke rahmatullah, apa gelarnya? Almarhumah, wanita yang dirahmati oleh Allah. Apa unian gitu dimati bakal disayang oleh Allah? Belum tentu. Nah maka benar-benarlah belajar ini, jangan main-main. Tidak nyambung Ustaz itu ngomong. Iyo, karena kau main akal. Lepaskan akal itu, timbulkan keimanan, keyakinan, maka baru satu frekuensi. Kalau kamu duduk di frekuensi syariat, sementara kau belajar ilmu hakikat di frekuensi keimanan, tidak nyambung. Ujung-ujung balik, karena tidak nyambung, beda frekuensi. Kita frekuensi momea, kau elita, tidak nyambung. Nah jadi satukan frekuensi dulu. Oh kita ini tentang belajar ilmu hakikat, duduklah kau di makom hakikat. Jadi jangan kau duduk di makom syariat, bertentangan. Karena syariat dengan hakikat itu beda. Saya kasih contoh. Kalau bapak ibu sholat, di pakaian ini ada kotoran, batal nggak sholatnya? Batal secara syariat. Kotoran. Waktu bapak sholat bawa kotoran enggak? Bawa kotoran di mana? Dalam tubuh kita. Belum dikatakan hukum kalau kotoran itu belum keluar. Itu beda. Kita sholat yang bawa kotoran, Pak. Tapi tidak jadi batal karena belum keluar di tubuh ini. Begitu sudah keluar di tubuh jadi hukum. Disebut dengan syariat. Nah, kita ini berada di dalam makom hakikat. Itu Pak Haji ya. Jazakallah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Ustaz. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kita tadi mau berguru, bagaimana tanda-tanda ciri-cirinya itu guru yang memang benar gitu Ustaz. Kalau kita mau berguru dengan guru yang tadi mencapai hakikat tadi Ustaz. Apakah misalkan harus hafiz? Apakah cukup dia misalkan baca Al-Quran bisa tapi nggak pasti? Atau gimana Ustaz gitu ciri-cirinya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita ingin nyari mursyid itu satu, ilmu hukumnya bagus, ngerti agama, paham dengan agama, kafah, itu satu secara syariat. Yang kedua, lihat isi pembicaraan tuh orang kemana kalau ngomong, lihat dia ceramahnya kemana, merujuk kemana. Kalau dia berbicara, dia berceramah selalu merujuk kepada Allah dan membuat umat makin yakin ke Allah, itu sudah satu poin tuh. Ini ada orang ceramah itu nyeritakan diri terus. Aku keluaran sini, keluaran sana, guru saya ini, hana itu. Sudah, itu sudah mengakukan diri. Oh, itu jauh dari ilmu tauhid. Yang kedua, dia selalu mengajarkan akhlakul karimah. Jadi lihat mursyid guru itu baik, itu lihat akhlak. Apa akhlaknya tuh? Rendah hati. Dia tidak meremehkan orang. Dia tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Kenapa? Dia tahu bahwa yang dia pandang itu adalah makhluk Allah. Nah, jadi kriterianya 3 itu yang harus kita lihat. Sudah itu kalau dia bicara nyentuh ke kolbu. Kenapa nyentuh ke kolbu? Karena dia ngomong pakai hati, yang nerima juga hati. Kalau ngomong pakai nafsu, yang nerima juga nafsu. Kalau ngomong pakai akal, yang nerima juga akal. Jadi kalau kita ini mendengar ada orang tuh nusuk ke hati kita, tuh tanda berarti perkataannya itu adalah perbuatannya. Perbuatan itu adalah hatinya. Nah, jadi sering-sering saja hadir-hadir di majelis taklim, nanti minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, di antara guru-guru yang aku kunjungi, ya Allah, di mana sebenarnya guruku yang sebenarnya? Nanti Allah tampakkan wajah guru itu. Oh si anu, memang betul nyambung kita sama dia. Nah bergurulah kau. Mudah-mudahan dikasih oleh Allah kemudahan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, alangkah indahnya andai kata umur yang tersisa ini dipenuhi dengan kasih sayang Allah.
Alangkah indahnya andai kata sisa umur ini kita menjadi orang yang ahli sujud, yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya andai kata lisan kita ini selalu basah menyebut nama Allah. Alangkah bahagianya andai kata hati kita ini penuh dengan keikhlasan. Apapun yang kami lakukan hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani selalu bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah. Hari-hari yang tersisa selalu mempersembahkan yang terbaik agar bisa menjadi bekal pulang. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Ya Allah, engkau tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa yang telah engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, fitnah, buruk sangka, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, engkau tahu mata kami sering maksiat. Engkau tahu telinga kami penuh dengan dosa. Dan kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunanmu. Terimalah taubat kami pada pagi hari ini dan seterusnya sampai akhir hayat kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa khwanal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, tidak akan pernah berhenti kami mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak kami yang selalu direndahkan ya Rabb, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami. Ya Allah, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan dunia ini menipu kami, memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersamamu. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang selalu hidup bersamamu. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakan walau sesaat. Ya Allah, berkahi majelis kami ini ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, lindungilah kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu-ilmu yang salah, lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, selamatkan hamba-hambamu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti, walau hatinya ridho dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungi anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sallam allazi da'wahu fiha subhanaka Allahumma wa tayyatun fiha salam wa akhir da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.